guys nih, lagi buka laptop. Bentar ya. Oh iya. Bapak siap jadi moderator? Nanti gantian aja boleh. Ibu dulu nanti kita gantian. Oh iya. Atau gimana kalau mau saya lagi nyiapin dulu sebentar lagi buka laptop. Ya. Ngomong apa? Pesertanya masih 9 apa bisa dimulai atau masih nunggu kita? Bagaimana Bu Evi? Pak Koko posisi sudah di rumah atau masih di jalan Pak Koko? Mohon maaf ini lagi di lapangan di jalan terus singgah di rumah makan ya. Jadi mohon maaf pakai topi backgroundnya rumah makan ya apa ya. Aman. Apa Pak? Acara Saya off cam ini. Selamat atas penghargaannya Pak Koko. Semoga berkah barokah. Amin. Pak, ya kemarin ada undangan. Ya, ini benar. Kita menunggu ini. Pak Koko karo Pak. Oh, ya, ini ada salam dari Pak Ridwan buat Pak Koko sama Pak Wakil. Pak Ridwan. Temen Endi dulu. Oh, Pak Ridwan. Ya, Siap Pak Ridwan. Di mana ya tugasnya? Sulawesi. Siapa Pak Ridwan? Pak Ridwan sama sekolah dengan saya, Pak. Di Halmahera Selatan. Siap. Ya. Alhamdulillah Pak Surahman sudah bergabung dengan kita. Bu Ivin juga. Alhamdulillah Pak Surahman. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini ternyata teman-teman bersatu nih di sini. Lewat Zoom Meet. Sambil nunggu kita mulai aja Bapak ya. Iya, boleh Pak. Boleh Pak Koko. Baik, suara saya bisa didengar dengan jelas Pak ya? Jelas Pak. Jelas. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Guru hebat? Kita bilangnya se-Indonesia ya, karena dari berbagai macam daerah, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera gitu kan. Dan alhamdulillah di sore hari ini, kalau di Sumatera Selatan masih sore ya Bapak Ibu, masih menjelang maghrib gitu, karena waktu Indonesia bagian barat mungkin yang berada di waktu Indonesia bagian tengah dan timur, saya ucapkan selamat malam ya, karena memang sudah malam gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di kali ini kita bisa bergabung, meskipun melalui virtual, kita bisa bergabung dengan guru-guru hebat. Di saat sesi ini kita juga dibersamai dengan Bapak Iqbal Hazizi ya, SPD dari Sekretaris Dinas Kabupaten Halmahera Selatan. Pak Iqbal, apakah sudah join? Kita tunggu ya. Terus kemudian ada Ibu Vivin. Beliau adalah Ketua IKI Kabupaten Parigi Montong, ya Pak ya, begitu nyebutnya, bacanya. Dan Pak Surahman. Mas Surahman luar biasa ya, Duta Rumah Belajar Maluku Utara di tahun 2021. Nanti Pak bisa diceritakan trik gimana menjadi Duta Rumah Belajar gitu Pak. Syukur-syukur kami semua terpilih menjadi duta belajar gitu. Motivasinya tentunya tidak hanya kami sebagai SRB di kali ini, dan juga tentunya motivasi kepada guru-guru yang tahun ini belum bisa bergabung. Semoga di tahun depan bisa ikut bergabung. Dan ada juga Pak Abdul Rahmat, SRB di Kalimantan Timur, Pak Abdul Wahid Mustafa, SRB Sulawesi Tengah, dan Ibu Anis Rosidah dari SRB Sulawesi Tengah juga di tahun 2002. Dan juga Bu Evi Yuliawati dari SRB Maluku Utara. Dan saya sendiri, Bupati Triantoro dari Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di sesi kali ini Bapak Ibu sekalian kita akan berbagi ya praktek baik dari teman-teman sahabat rumah belajar yang pada kesempatan kali ini sudah mencapai di level 4 untuk menyampaikan praktek baiknya untuk menggunakan platform rumah belajar dan juga PNM ya, platform Merdeka Mengajar. Gitu. Nah, sebelum kita berbicara jauh tentang materi tentang berbagi praktek baiknya, kita akan mendengar sambutan, begitu juga motivasi pada yang pertama Bapak Iqbal Hazizi. Apakah sudah bergabung? Sekali lagi dibantu dicek Pak. Assalamualaikum Pak Iqbal, apakah sudah? Belum ya sepertinya ya, belum join. Oke, nanti dibantu Pak kalau beliau sudah join, bisa diinfokan supaya nanti bisa. Belum Pak, Oke. Belum join, belum. Baik Pak Koko. Sementara ini kita dengar sambutan ya dan motivasi dari Bu Vivin. Assalamualaikum Bu Vivin, selamat malam. Bu Vivin tadi sepertinya sudah join ya. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa untuk malam minggu. Alhamdulillah.
kita Alhamdulillah Ibu Pipin di sela-sela kesibukan yang luar biasa semuanya, beliau ini Ketua ID Kabupaten Parigi. Ya. Oke, Bu Pipin, monggo Bu, disilakan untuk memberikan sambutan dan juga dan Zoom kami persilahkan. Terima kasih Pak Koko, Triantoro, dan semua kawan-kawan atas waktu yang diberikan kepada saya. Salam kenal dari saya Pipin Elfitria HS. Saya Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Salam kenal semua kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Salam pemuda, karena masih bulan Oktober. Salam pemuda. Salam pemuda. Iya. Yang saya hormati Pak Sekretaris Pendidikan dari Halmahera Selatan ya, Pak Iqbal, belum bergabung beliau. Salam kenal dari kami Parigi Motong bersama seluruh kawan-kawan Ikatan Guru Indonesia Parigi Motong. Yang saya banggakan dan saya hormati Duta Rumah Belajar sudah gabung juga. Duta Rumah Belajar Maluku Utara ya. Iya, salam kenal dari kami. Sepertinya beliau tahun 2021 sama dengan kawan kita ya Pak Wahid, Pak Muhammad Rizal juga di RW Sulawesi Tengah tahun 2021. Dan beliau juga merupakan anggota Ikatan Guru Indonesia Parigi Motong. Yang saya banggakan sahabat rumah belajar lintas pulau tahun 2022 dari Kalimantan Timur. Saya lihat ini ada Maluku Utara, dari Sumatera Selatan, luar biasa untuk semua kawan-kawan, dan juga apresiasi saya yang luar biasa kepada kawan-kawan sahabat rumah belajar dari Sulawesi Tengah. Mungkin di wilayah Sulawesi Tengah, untuk wilayah Parigi Motong merupakan peserta terbanyak yang mengikuti kegiatan pembatik. Sehingga malam ini alhamdulillah mereka menggagas kegiatan seperti ini untuk membantu kita semua, mengenalkan kepada kita semua sahabat-sahabat yang menjadi peserta webinar malam ini. Judulnya asik, kolak. Siapa sih yang tidak suka makan kolak? Saya juga suka, apalagi malam minggu ya kawan-kawan semua. Kolak adalah judul dan makanan yang luar biasa. Kolaborasi aksi dari kawan-kawan Ikatan Guru Indonesia dan sahabat rumah belajar lintas pulau. Saya secara pribadi mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan seperti ini, di mana slogan kami adalah sharing and growing together, di mana kita tumbuh dan belajar bersama. Sehingga kami di Parigi Motong membuka ruang bagi semua kawan-kawan untuk bisa bekerja, belajar, berkarya, dan terus berbagi kepada kawan-kawan semua. Ayo kita belajar bersama, simak dengan baik presentasi, berbagi aksi dari kawan-kawan sahabat rumah belajar dan Ikatan Guru Indonesia. Bapak Ibu akan sangat rugi jika tidak mengenal seperti apa portal rumah belajar, apalagi dikaitkan dengan platform Merdeka Mengajar. Saat ini yang dituntut bagi kita di semua satuan pendidikan dan juga guru dan tenaga kependidikan adalah progres pada platform Merdeka Mengajar. Kawan-kawan semua, tentunya di PMM ada beberapa yang sangat-sangat penting bagi kita untuk kita ketahui bersama. Seorang guru harus mampu belajar, harus bisa mengajar, dan terus berkarya. Itulah di PMM. Tetapi ketika kawan-kawan semua bergabung atau belajar menggunakan portal rumah belajar, tentunya punya slogan lagi yang lain. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kawan-kawan tidak akan rugi. Ayo
terus belajar, berbagi hal-hal baik, hal-hal positif untuk pengembangan diri sendiri dan juga sekolah Bapak Ibu semua dan berbagi praktik baik kepada kawan-kawan di sekitar kita. Terima kasih dari saya, salam sayang, salam hormat, salam sehat buat semua, salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. pemuda. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Bu Pipin. wabarakatuh. Maaf Pak Koko masih mute mic-nya. Oh iya, sorry. Ya, saya ulangi. Tadi saya garis bawahi sambutan Bu Pipin ini peserta pembatik dari Parigi itu sangat banyak, Bu ya. Jadi nanti boleh ditularkan dengan pengurus IGI di Sumatera Selatan supaya di Sumatera Selatan ini juga terbanyak. Di Sumatera Selatan justru yang paling sedikit, Bu. Artinya kalau di Parigi terbanyak itu artinya pengurus-pengurus IGI-nya luar biasa ya. Apalagi ketuanya Bu Pipin. Jadi luar biasa bisa menularkan semangatnya kepada guru-guru. Iya. Saya begini ya Pak Koko dan semua kawan-kawan, saya mengajak semua teman-teman tanpa harus ada embel-embel penggerak, tanpa embel-embel sahabat rumah belajar. Ayo, apapun yang kawan-kawan punya, silakan berbagi sekecil apapun itu. Yang pastinya mampu mengembangkan orang yang ada di sebelah kita. Jadi kami membuka ruang untuk itu. Alhamdulillah teman-teman menyambut baik dan mereka mau belajar dan terus bergerak. Baik, luar biasa Bu Pipin. Semoga kebaikan-kebaikan yang Bu Pipin lakukan ini menjadi berkah Bu ya, dan bisa terus bermanfaat bagi kemajuan pendidikan. Terima kasih Bu Pipin. Jika Bu Pipin mungkin masih ada kesibukan, kami sangat mendoakan semoga senantiasa sehat untuk kesibukannya. Tapi kalau Bu Pipin masih menyediakan waktu, kami sangat berharap bisa bergabung bersama kami. Begitu. Insya Allah doa yang sama untuk semua kawan-kawan yang ada di room malam ini untuk selalu sehat dan teruslah berkarya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, baik, teman-teman, selanjutnya kita akan mendengar ya sambutan motivasi. Nanti kalau Pak Iqbal sudah join bisa dikabari saya. Tapi kita dengarkan dulu sambutan motivasi dari Bapak Surahman. Pak Surahman ini adalah Duta Rumah Belajar dari Maluku Utara di tahun 2021 Pak ya. Luar biasa gitu Pak. Nanti boleh Pak diceritakan profilnya, kenalan dulu gimana ceritanya bisa sampai tahap di Duta Rumah Belajar supaya kami ketularan. Silakan Pak Surahman, waktu dan Zoom dipersilakan. Terima kasih Pak. Izin Pak, apakah Ya, suara saya sudah terdengar Pak? terdengar Pak. Ya Pak, terima kasih. Yang kami hormati. Izin Pak, suaranya agak terlalu jauh, mungkin kayak didekatkan tadi. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Ibu Pipin selaku Ketua IGI Parigi Mutton. Terima kasih Bu atas kesempatan berbagi bersama pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Bu. Teman-teman SRB yang telah mengundang kami berbagi bersama pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta Bapak Ibu hadirin yang ada di room ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya malam hari ini. Semestinya kita bermalam minggu, tapi saat ini kita bersenang-senang di room ini bersama dengan pengurus IGI, kemudian teman-teman SRB, berbagi praktik baik bagaimana kita melakukan transformasi pendidikan digital di daerah kita masing-masing. Cukup menarik dari judulnya, kolak. Kolak itu kalau di Maluku makanan yang sangat pasti yang seperti yang Ibu Pipin tadi sebutkan, bahwa siapa sih yang tidak mengenal kolak. Kolak itu kalau kita di Maluku Utara memang makanan yang
apa di sangat banyak yang suka favorit begitu. Oke, alhamdulillah. Saya perkenalkan diri saya benar ya tadi disampaikan oleh Pak Koko, saya Duta Rumah Belajar Provinsi Maluku Utara tahun 2021. Saya juga sebenarnya tidak pernah menyangka Pak Koko bahwa saya bisa sampai di titik ini. Saya cukup di tahun 2020 itu sebenarnya saya masuk sebagai 30 besar, kemudian berbagi praktik baik bersama dengan teman-teman SRB, kemudian masuk menjadi finalis 5 besar ya, yang mengikuti seleksi Duta Rumah Belajar di tahun 2020. Namun ya namanya juga kita hanya berbagi, melakukan kegiatan berbagi bersama guru-guru yang ada di sekitar kita seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Pipi. Kita berbagi saja dengan teman-teman yang terdekat misalnya, berarti tidak ada salahnya. Kemudian di tahun 2021 saya kembali mengikuti kegiatan pembatik karena termotivasi dengan kegiatan-kegiatan SRB-nya itu memfasilitasi kita untuk berbagi. Jadi apa yang saya rasakan waktu 2020 itu seakan ingin saya ulang kembali di 2021 untuk berbagi bersama guru, karena kita memiliki ruang yang lebih luas karena ada pegangan kita untuk berbagi. Setidaknya masyarakat guru bisa menerima kita karena adanya adanya label yang mengikat surat dari Pusdatin begitu. Jadi di tahun 2021 alhamdulillah saya terus melakukan praktik baik, berbagi tanpa melihat bagaimana kondisi ya. Mungkin Ibu Evi kita melihat profilnya di Maluku Utara seperti itu memang, apalagi saya di Pulau Morotai. Di Pulau Morotai itu daerah-daerah pulau. Jadi satu desa itu satu pulau, jadi untuk menyeberang ke desa yang lain itu kita harus naik perahu kecil. Orang di sini bilang taksi laut. Waktu itu saya kaget, Pak. Saya coba bertanya saya mau menyeberang. Waktu itu hari Minggu, kebetulan di tempat itu kan hari Minggu ibadahnya orang Nasrani. Saya bilang, Pak, apakah ada perahu untuk menyeberang ke pulau sana hari Minggu? Hanya setiap hari di sini ada taksi. Oh, taksi. Saya tiba-tiba ada perahu yang lewat. Nah, itu sana taksi. Saya ikut taksi itu. Jadi taksi laut perahu kecil itu yang kita pakai menyeberang ke sebelah. Belum kita harus menghadapi ombak dan lain semuanya. Jadi memang kalau triknya itu Pak Koko, saya hanya berbagi dengan niat untuk bagaimana orang-orang guru-guru di sekitar saya bisa melakukan transformasi pendidikan. Karena memang kita jangan berpikir bahwa transformasi pendidikan digital itu hanya bisa dilaksanakan di daerah yang ada internetnya. Padahal tidak. Di daerah yang blind spot pun kita tetap bisa melakukan transformasi pendidikan digital dengan baik. Kemudian dari niat berbagi kita ikhlas melakukannya dengan sepenuh hati. Saya sendiri menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu Pak, saya ikhlas, saya berbagi. Bahkan ada aplikasi yang sifatnya pro. Waktu itu saya bagikan ke seluruh peserta di pulau terluar itu, dan waktu itu saya seharian pun berbagi mereka, melatih membuat video pembelajaran, dan itu yang mereka rasakan waktu itu. Ini kegiatan yang bagaimana ya, sangat susah katanya mereka mendapatkan kegiatan itu. Dan akhirnya saya juga tidak menyangka di bulan November waktu itu, waktu saya selesai mengikuti seleksi 5 besar, kan saya tidak berharap menjadi duta, cukup saya menjadi SRB itu luar biasa bagi saya. Tapi waktu itu saya tiba-tiba ada grup calon DRB, saya terima. Kemudian di grup itu ternyata ada komunikasi bahwa inilah yang akan menjadi Duta Rumah Belajar. Jadi saran saya Bapak Ibu, marilah kita berbagi, berkolaborasi bersama, insya Allah niat karena Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu pastilah dibalas yang lebih baik dari sisi Allah. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Saya sangat tertarik ya yang disampaikan tadi oleh Ibu Piping. Kita berbagi saja bersama dengan guru-guru di sekitar kita, insya Allah. Oke Pak Koko, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Luar biasa Pak Surahman ya, pengalaman-pengalaman yang diceritakan. Jadi Monitor Pak Koko. Freeze sepertinya ya, keluar ya. Jaringannya tidak stabil Mic-nya Pak sepertinya, Koko Pak. masih mati. Ya itu gambarnya tidak bergerak. Sepertinya Mungkin jaringan. sholat maghrib dulu, Pak. Oh, maghrib ya di sana Bu ya. Iya. Iya. Silakan. maaf tadi Bapak Ibu suaranya sinyal saya. Atau off cam Pak Koko. Sepertinya Pak Koko ada baiknya off cam saja dulu. Baru dia marah, Pak. Nah, itu Pak Koko terlempar tadi berarti. Pak Koko sudah join ya? Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Sinyalnya nge-lag tadi. Udah disambung tadi oleh moderator siapa tadi? Kita belum. Belum, Pak. Oke, baik. Aman suara saya ini, Bapak Ibu? Bisa didengar? Alhamdulillah. Aman, Pak. Oke, Aman. benar. Monggo Oke, dilanjutkan. mudah-mudahan sinyalnya stabil ya. Ya. Terima kasih Pak Roh Surahman tadi sudah berbagi cerita ya. Kalau saya garis bawahi tadi tentang ceritanya, berarti Pak Surahman ini pernah beberapa kali mengikuti pembatik gitu. Dan di 2020 itu sempat tidak sampai pada duta rumah belajar. Dan value yang terpenting tadi bahwa kita tahu bahwa Pak Surahman ini goalnya adalah bukan duta rumah belajar. Beliau asal berbuat saja dengan ikhlas, asal dia guru-guru bisa tertular atas kebaikan yang sudah kita lakukan. Tapi Masya Allah ya, Tuhan memberikan balasan, ternyata beliau justru terpilih menjadi duta rumah belajar yang di luar ekspektasi, di luar target, yang bisa melampaui target gitu. Alhamdulillah. Mungkin ini bisa ditiru oleh kita semua ya, semangatnya bagus sekali ya. Meskipun bertugas di kepulauan dengan jaringan yang sangat terbatas, sementara
mungkin dari kita semuanya ada yang justru berada di zona nyaman, yang jaringan ada, fasilitas listrik ada, tapi kita banyak membuang waktu dengan kegiatan-kegiatan yang sejatinya memang itu di luar dari kegiatan guru sebagai seorang guru gitu ya. Terima kasih Pak Surahman, mudah-mudahan motivasi, semangat dan ilmu yang telah diberikan terus mengalir amal dan pahala. Terima kasih Pak Surahman. Bapak Ibu sekalian, Bu Vivin, Pak Surahman, terima kasih banyak sudah memberikan sambutan dan motivasinya, Bu Vivin. Nah, harapannya nanti di room ini jika tidak keberatan dan masih banyak waktu yang bisa diluangkan, bisa membersamai kami dan tentunya mengevaluasi apabila yang kami sampaikan masih banyak kekurangan. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada sharing ya, sharing session atau berbagi praktek baik gitu. Jadi di sini ada 5 pembicaranya. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Abdul Rahmat SPD, SRB dari Kalimantan Timur di tahun 2022 tentang pengindulan fitur-fitur PNM. Pak Abdul Rahmat, selamat malam. Apakah sudah bergabung? Saya sapa Pak Abdul Rahmat. Assalamualaikum Pak Koko, Bapak Ibu guru hebat. Pak Rahmat. Ya, gimana kabarnya Pak? Jelas Pak ya. Oke, baik. Alhamdulillah Pak, sehat. Silakan Pak Abdul Rahmat memperkenalkan diri dan menyampaikan apa yang perlu Salam. Baik, terima kasih banyak Pak Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak dan Ibu guru hebat ya. Se-Indonesia juga nih kita ya, karena kolaborasinya antar pulau nih luar biasa. Terima kasih banyak kesempatannya mengundang saya dalam kolaborasi kita pada malam hari ini. Salam untuk Ibu Vivin. Ya, terima kasih Bu Evi yang sudah mengajak saya ini Bu Evi. Terima kasih banyak walaupun kita belum pernah bertemu ya Bu. Tetapi silaturahminya alhamdulillah terjalin. Ibu Vivin, salam kenal Bu dari saya. Kemudian Pak Surahman, salam kenal. Sepertinya Pak Surahman ini tidak asing nih. Mungkin kita pernah ketemu ya Pak ya di Lokakarya Bali itu Pak, komunitas penggerak. Salam kenal. Iya. Saya nggak asing nih, sebenarnya kenal. Wah ternyata Pak Surahman ini luar biasa. Ya, kita sama-sama kemarin di Bali Pak Rahmat. Iya. Semoga bisa mengikuti jejak Pak Surahman ini jadi duta rumah belajar nih. Baik Bapak Ibu guru, terima kasih kesempatannya malam hari ini. Izinkan saya untuk sharing, bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, tetapi kita berbagi pengalaman tentang bagaimana upaya kita bersama ya dalam digitalisasi pembelajaran dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar dan juga platform Merdeka Mengajar. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Sebentar belum ini ya, sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu ininya tampilannya? Iya Pak, sudah Pak. Ya baik. Bapak Ibu, izinkan saya sekali lagi untuk berbagi pengalaman tentang pemanfaatan rumah belajar dan PMM dalam digitalisasi pembelajaran. Untuk sesi pertama ini saya akan membahas tentang bagaimana fitur-fitur dan memanfaatkan di platform Merdeka Mengajar. Juga nanti sedikit tips untuk Bapak Ibu dalam penyelesaian aksi nyata di pelatihan mandiri. Bapak Ibu, izin lagi saya perkenalan lagi ya. Saya dari SDN 011 Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang saya juga sebagai Ketua Komunitas Belajar KKG Gugus 4 Balteng di wilayah saya. Dalam pengembangan PMM, alhamdulillah saya dilibatkan oleh tim PMM Kemdikbud di beberapa kegiatan pengembangan, karena memang platform Merdeka Mengajar ini akan menjadi platform yang terus berkembang Bapak Ibu, akan menjadi teman penggerak ya. Jadi bukan menjadi beban Bapak Ibu guru karena ada aplikasi baru nih, aduh luar biasa, jadi
terbebani gitu Bapak Ibu ya, tetapi PMM ini hadir sebenarnya akan menjadi teman kita bersama Bapak Ibu dalam implementasi kurikulum Merdeka. Saya pernah diundang menjadi narasumber webinar di PMM, kemudian di beberapa direktorat Kemdikbudristek, kemudian saya juga penggerak komunitas belajar PMM. Kemarin berkesempatan bersama Pak Surahman diundang sebagai peserta lokakarya 100 penggerak komunitas. Kemudian saya juga sebagai teman penggerak PMM, sebuah wadah bagi kami para teman belajar yang telah menjadi narasumber. Kemudian kami dikumpulkan untuk memberikan semangat nih kepada Bapak Ibu guru dalam pemanfaatan PMM. Saya juga sebagai kontributor perangkat ajar PMM, mungkin Bapak Ibu yang menggunakan perangkat ajar sebenarnya bisa ikut serta dalam kontributor perangkat ajar. Kemudian saya juga sedang dalam tim pengembangan penulis naskah video microlearning di PMM. Kemudian juga saya sebagai validator aksi nyata Bapak Ibu pelatihan mandiri di PMM. Juga sebagai ini baru seminggu yang lalu saya diajak kembali sebagai kreator cerita praktik nanti yang ada di PMM. Kemudian juga sebagai penulis artikel webinar PMM Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa platform Merdeka Mengajar itu adalah platform yang diluncurkan ya bersamaan dengan kurikulum Merdeka di episode 15 Merdeka Belajar Bapak Ibu. Jadi memang platform Merdeka Mengajar ini benar-benar hadir ya, hadir sekali lagi sebagai teman penggerak kita, teman penggerak para guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, khususnya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, PMM sebenarnya sudah semakin berkembang ya dari awal diluncurkan di bulan Februari, kemudian di bulan ini sudah luar biasa sekali pengembangannya. Mungkin Bapak Ibu yang selalu update atau sering membuka di PMM Bapak Ibu ya, jadi sudah ada beberapa fitur-fitur baru nih yang bisa kita akses ya. Jadi sekarang sudah ada sekitar 6 fitur utama yang ada di PMM gitu. Yang pertama ada video inspirasi, yaitu kumpulan video inspiratif yang telah dikurasi. Jadi Bapak Ibu bisa menonton ya video-video inspirasi yang ada di situ, kemudian juga bisa menonton ulang nih webinar-webinar PMM yang ada. Jadi sekedar Bapak Ibu mungkin tahu ya, di pelatihan mandiri itu setiap bulan biasanya sampai 3 kali ada webinar PMM yang dilaksanakan oleh tim PMM gitu. Jadi di sana Bapak Ibu bisa kembali mengulang video yang ada. Kemudian juga ada pelatihan mandiri nih Bapak Ibu, berisi topik-topik pelatihan terkait kurikulum Merdeka. Jadi sebagai sarana belajar kita nih, tidak perlu lagi menunggu pelatihan luring gitu ya yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Bapak Ibu bisa langsung mengakses pelatihan mandiri yang ada di PMM. Kemudian juga bukti karya, yaitu menu untuk membangun portofolio karya Bapak Ibu sebagai tempat untuk berbagi inspirasi, berbagi karya Bapak Ibu nih. Bisa menggunakan fitur bukti karya. Kemudian juga sekarang ini ada yang namanya komunitas belajar Bapak Ibu. Menu komunitas ini adalah wadah untuk para guru belajar nih dari sesama rekan pendidik di seluruh Indonesia. Jadi silakan daftarkan komunitas belajar Bapak Ibu di menu komunitas. Sekarang lebih mudah Bapak Ibu, bisa langsung mendaftar melewat PMM. Kalau dulu kami memang yang angkatan pertama, kedua dan beberapa angkatan setelahnya itu kami mengikutinya ada serangkaian pelatihan dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah gampang Bapak Ibu untuk bergabung di komunitas, tinggal mengisi saja gitu yang ada di formulir yang ada di komunitas. Kemudian ada asesmen murid Bapak Ibu, ini gunanya adalah sebagai asesmen awal khususnya di literasi dan numerasi ya Bapak Ibu, sebagai kemampuan dasar peserta didik. Bisa sekali digunakan untuk asesmen awal pembelajaran Bapak Ibu, karena sudah langsung bisa menganalisis nih, mengelompokkan, memetakan kemampuan peserta didik. Kemudian juga ada perangkat ajar yang gunanya adalah sebagai tempat referensi perangkat ajar nih. Ada modul ajar, ada modul project, ada bahan ajar yang bisa diakses oleh Bapak Ibu guru di menu perangkat ajar. Kemudian juga ada tentang kurikulum Merdeka, ini berisi informasi-informasi terlengkap seputar implementasi kurikulum Merdeka, CP, dan contoh-contoh ATP yang sudah disediakan, ada semua di tentang kurikulum Merdeka ini yang ada di PMM.
Nah, Bapak Ibu, untuk mengakses PMM memang kita harus memiliki syarat paling awal Bapak Ibu ya, yaitu Bapak Ibu harus login dulu nih dengan akun Belajar ID atau akun kemenak.go.id. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu hanya mengakses menggunakan akun Gmail biasa, itu Bapak Ibu hanya bisa mengakses terbatas sekali. Seperti hanya bisa membuka video inspirasi dan bukti karya. Itu pun di bukti karya Bapak Ibu tidak bisa mengunggah karya, hanya bisa melihat karya dari rekan-rekan guru yang lain. Namun apabila Bapak Ibu mengakses atau mengaktifkan dulu nih akun Belajar ID-nya, kemudian login dengan akun Belajar ID, Bapak Ibu bisa mengakses seluruh fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya akan sedikit spesifik tentang bagaimana saya mau menginformasikan nih, berbagi pengalaman Bapak Ibu tentang tips-tips untuk lulus validasi aksi nyata. Mungkin Bapak Ibu sudah ada ya yang mengerjakan aksi nyata di PMM, di pelatihan mandiri PMM gitu ya. Kemudian masih ada informasi menunggu validasi gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu mohon bersabar karena dari tim validator memang sedang bekerja keras saat ini, sudah puluhan ribu aksi nyata yang masuk. Jadi kami memang sedang berupaya untuk bagaimana sesegera mungkin memvalidasi aksi nyata Bapak Ibu. Jadi di aksi nyata itu ada di dalam menu pelatihan mandiri Bapak Ibu ya, termasuk ke dalam pengembangan guru. Kemudian dalam mengakses atau mengikuti pelatihan mandiri itu Bapak Ibu melewati beberapa langkah dulu, yaitu langkah pertama pilih topik. Mungkin dulu hanya tersedia 8 topik Bapak Ibu ya, 8 topik pelatihan mandiri. Sekarang sudah tersedia semakin banyak. Kalau tidak salah per jenjang itu berbeda-beda. Kalau di SD sekarang mungkin ada sekitar 13 atau 14 topik pelatihan mandiri yang Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian setelah memilih topik, di situ di dalamnya terdapat modul-modul yang Bapak Ibu bisa kerjakan gitu ya. Monggo dipilih modul yang mana yang ingin diselesaikan terlebih dahulu, yaitu dengan cara apa? Menonton video-video pelatihannya gitu, atau membaca materi-materi yang ada diunduh gitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga setelah menonton atau mengikuti materi, Bapak Ibu bisa mengerjakan latihan pemahaman nih sebagai langkah untuk semakin memahami ya materi yang diberikan. Kemudian juga ada cerita reflektif. Ini kalau saya bilang wadah curhat ya Bapak Ibu guru gitu ya. Disampaikan pertanyaan pemantik, Bapak Ibu bisa mengisinya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan gitu ya. Kemudian juga di akhir modul Bapak Ibu mengerjakan post test gitu ya hingga lulus. Kemudian setelah lulus post test di semua modul, Bapak Ibu di akhir nanti langkahnya adalah mengumpulkan aksi nyata sebagai bentuk bahwa Bapak Ibu telah memahami topik pelatihan mandiri tersebut. Nah, 7 langkah ini Bapak Ibu enaknya di PMM itu tidak harus diselesaikan dalam satu waktu atau satu hari gitu ya. Dia di PMM itu sangat fleksibel sekali Bapak Ibu. Bisa diakses kapanpun dan dimanapun asalkan koneksi jaringannya ada gitu ya Bapak Ibu ya, koneksi internet. Jadi memang Bapak Ibu lah yang memiliki kuasa gitu ya untuk mengatur waktu Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri yang ada di PMM. Nah Bapak Ibu sekarang kalau dulu pengalaman saya dalam menyelesaikan pelatihan mandiri, karena saya mulai mengerjakan pelatihan mandiri itu di Februari, kemudian alhamdulillah di akhir April selesai 8 pelatihan mandiri gitu. Itu belum ada iming-iming sertifikat nih Bapak Ibu. Jadi sertifikat ini baru muncul di akhir bulan Juni gitu ya, dan di awal Juli itu ada wacana sertifikat. Kenapa ada sertifikat? Ini memang untuk memberikan apresiasi nih. Ini juga termasuk masukan dari Bapak Ibu guru, karena memang PMM ini hadir benar-benar mendengarkan apa yang Bapak Ibu guru butuhkan gitu. Jadi banyak masukan tentang sertifikat gitu, akhirnya oleh tim PMM dikembangkan lagi sehingga sekarang sudah bisa ada sertifikat Bapak Ibu ya. Untuk yang tampilan menunggu hasil, memang Bapak Ibu silakan menunggu dulu ya, menunggu tim validator yang akan memvalidasi aksi nyata Ibu, karena memang aksi nyata itu dibuka satu persatu nih Bapak Ibu. Kami mengecek satu persatu aksi nyata Bapak Ibu, mulai dari dokumen, deskripsi hingga refleksinya. Kemudian jika lulus nanti akan muncul notifikasi sertifikat tersedia. Nah Bapak Ibu nanti bisa langsung mengunduh pada saat itu juga gitu sertifikatnya. Tetapi apabila ada perbaikan nanti akan muncul seperti ini ya, perbaiki aksi nyata gitu. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memperbaiki kembali
aksi nyata Bapak Ibu yang kurang. Karena nanti di perbaikan ini akan ada informasi kurangnya di mana gitu, apa yang tertinggal atau apa yang harus ditambahkan lagi itu pasti ada di perbaiki aksi nyata. Jadi silakan Bapak Ibu langsung revisi dan mengumpulkan kembali. Namun apabila Bapak Ibu merasa yakin kalau aksi nyatanya sudah sesuai dengan panduan, silakan nanti gunakan fitur banding. Nanti di aksinya di perbaiki aksi nyata itu ada tampilan menunya yang namanya banding. Jadi silakan Bapak Ibu isi gitu ya, jelaskan kembali kenapa aksi nyata ini harus dianggap lulus gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu jika muncul sertifikat nanti bentuknya seperti ini. Bapak Ibu diminta mengisi data mulai dari nama, nomor induk pegawai, NUPTK, tempat dan tanggal lahir, jabatan serta unit kerja Bapak Ibu. Bagaimana bagi yang belum memiliki NIP atau NUPTK, monggo bisa dikosongkan saja Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kemudian nah ini Bapak Ibu tampilan sertifikatnya nanti seperti ini, sudah ada jamnya ya. Dan memang yang menandatangani nanti adalah langsung pejabat kita yang ada di Kemdikbudristek gitu Bapak Ibu. Jadi memang luar biasa sertifikat ini insya Allah akan berguna nih untuk kita Bapak Ibu sebagai bentuk apresiasi dan juga akan mungkin mendukung kegiatan-kegiatan administrasi kita ya Bapak Ibu. Selain yang paling utama pasti adalah pemahaman dan pengetahuan yang kita dapatkan gitu dari pelatihan mandirinya. Nah, Bapak Ibu mungkin saya sedikit berbagi saja ya tentang bagaimana sih agar kita bisa lulus aksi nyata ya. Yang pertama tadi Bapak Ibu mungkin sediakan waktu luang untuk mengikuti pelatihan karena bentuk pelatihannya adalah fleksibel ya Bapak Ibu ya. Silakan dikerjakan di waktunya yang senyaman mungkin Bapak Ibu. Tidak perlu terburu-buru gitu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mencatat poin-poin penting yang ada pada paparan materi atau video pelatihannya gitu Bapak Ibu. Karena apa? Akan sangat bermanfaat untuk mengisi post-testnya nanti Bapak Ibu. Ya sangat-sangat bermanfaat gitu. Karena Bapak Ibu jika memahami sekali isinya, poin-poin paparannya, pasti akan bisa menyelesaikan post-test gitu ya. Karena syarat lulus post-test adalah Bapak Ibu menjawab 80% benar gitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa memilih aksi nyatanya nanti yang sesuai dengan kesiapan Bapak Ibu. Karena nanti setelah mengerjakan sampai post-test, kemudian aksi nyatanya terbuka, di aksi nyata itu Bapak Ibu akan diberikan beberapa pilihan. Silakan Bapak Ibu pilih aksi nyata yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami gitu ya, atau kuasai gitu. Kemudian, nah ini juga penting Bapak Ibu, kolaborasi dengan rekan sejawat, itu sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena walaupun ini pelatihan mandiri, sebenarnya boleh kita mengerjakannya bersama-sama gitu ya, tetapi dengan syarat tetap di akunnya masing-masing gitu. Mungkin menonton videonya bareng, kemudian diskusinya bareng, kemudian mengerjakan post-testnya pun monggo silakan sama-sama Bapak Ibu. Nah, tapi ada yang agak tricky nih Bapak Ibu yang mungkin sering terjadi gitu ya. Yang itu yaitu di poin 5 Bapak Ibu. Rancang materi dan dokumen Bapak Ibu itu benar-benar hasil karya Bapak Ibu sendiri. Kenapa seperti itu? Pengalaman kami memvalidasi khususnya saya pribadi Bapak Ibu ya, saya banyak sekali mendapatkan aksi nyata itu yang dokumennya plagiasi. Nah itu mau tidak mau kami akan memberikan label plagiat gitu. Jadi Bapak Ibu harus memperbaiki kembali. Karena yang diminta adalah benar-benar hasilnya pure dari karya Bapak Ibu. Tetapi kalau aksi nyatanya dalam bentuk kolaborasi, Bapak Ibu bisa mengakali. Cara mengakalinya adalah dengan mungkin mengambil dokumentasinya itu berbeda-beda gitu setiap guru gitu ya. Jadi siapkan saja banyak dokumentasi fotonya supaya bisa beragam. Apabila paparan PPT-nya itu sama, monggo bisa di revisi atau di desain berbeda gitu ya Bapak Ibu ya, ditambahkan atau beberapa. Jadi disesuaikan Bapak Ibu, jangan diplek sama persis. Karena juga yang sering kami temui banyak sekali rekan guru yang langsung menyomot saja tuh PPT atau presentasi yang ada di internet dan lain sebagainya, dan itu tidak diganti, tidak direvisi. Boleh Bapak Ibu melihat tampilan materi yang sudah ada gitu ya, tetapi alangkah lebih bagusnya kalau direvisi atau diperkaya lagi nih sesuai dengan Bapak Ibu gitu ya, agar tidak terindikasi plagiat gitu. Kemudian yang penting juga Bapak Ibu, karena di aksi nyata itu kita juga disuruh mengisi deskripsi dan refleksi ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan itu Bapak Ibu, silahkan diisi semua pertanyaannya Bapak Ibu. Yang sering kami temui itu deskripsinya mohon maaf itu sangat singkat sekali.
satu kata, bahkan ada yang cuma satu kata, satu kalimat gitu ya. Alangkah baiknya kalau Bapak Ibu itu betul-betul menuangkan isi pikiran Bapak Ibu tuh di deskripsi dan refleksi. Tetapi dengan syarat lagi Bapak Ibu, jangan sampai deskripsi dan refleksi ini juga meniru rekan guru lain. Seperti contoh saya pengalaman Bapak Ibu, harusnya saya sudah ada 6 yang keluar sertifikatnya, namun ternyata 2 saya terindikasi plagiat. Ternyata padahal saya sudah yakin saya masih termasuk orang pertama nih yang mengumpulkan. Jadi belum ada nih sebenarnya yang bisa saya belum meniru orang lain gitu, karena memang belum ada sama sekali saat itu. Jadi ternyata saya tanyakan kepada tim, di cross check bahwa ternyata yang meniru adalah rekan guru saya gitu. Jadi kan saya setelah mengisi aksi nyata itu, saya berbagi nih linknya kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk bahan mereka nih belajar gitu ya, atau mencari referensi gitu. Ternyata ada rekan guru yang menulis sama persis nih deskripsi dan refleksinya, dan itu langsung oleh sistem terdetek sebagai plagiasi dan harus mengulang kembali aksi nyatanya gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan banget deskripsi, refleksi, dan dokumennya benar-benar hasil karya Bapak Ibu. Dan yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti pengumpulan aksi nyatanya sesuai dengan panduan yang ada di PMM, karena kalau kita nanti memilih aksi nyata itu ada kata rincian, itu Bapak Ibu bisa klik, itu akan muncul panduannya. Kalau Bapak Ibu sesuai dengan panduan yang ada, insya Allah pasti akan bisa langsung lulus validasi. Nah, jadi mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu tentang bagaimana pemanfaatan atau fitur-fitur di PMM, dan juga beberapa tips untuk Bapak Ibu dalam menyelesaikan aksi nyata di pelatihan mandiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdurrahmat ya. Tadi sudah dikupas tuntas Baik, Pak. tentang platform PMM Pak ya, luar biasa. Pak Abdurrahmat itu ternyata memang penulis memang dilibatkan dalam pembuatan platform PMM. Nah, tadi mohon maaf Pak Rahmat dan teman-teman sekalian, karena kita waktunya terbatas setiap sesi materi. Nanti teman-teman yang belum jelas boleh bertanya langsung atau chat dengan Pak Abdurrahmat, atau nanti di sesi terakhir ada tanya jawab Pak Abdurrahmat ya. Terima kasih Abdurrahmat ya. Selanjutnya di materi yang kedua ini saya bertukar dengan Pak Abdul Wahid Mustafa. Jadi saya yang kedua ini mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan praktek baik tentang yang sudah saya lakukan atau saya kerjakan untuk pembelajaran di sekolah saya. Saya izin presentasi. Akan. Sudah kelihatan Pak ya? Sudah Bapak. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi di sesi ini saya ingin memaparkan tentang memanfaatkan fitur sumber belajar yang berada di portal Rumah Belajar, merupakan fitur utama ya dari Rumah Belajar, dan evaluasi kegiatannya menggunakan Kahoot ya. Mungkin sudah sangat familiar dengan Bapak Ibu sekalian, ada yang menggunakan Quizzes, ada juga menggunakan Kahoot, juga bisa di materi perkembangbiakan vegetatif gitu. Jadi memang di daerah tempat saya mengajar memang salah satunya termasuk di kategori daerah terpencil ya, tetapi alhamdulillah meskipun demikian, karena perhatian pemerintah ini mendapatkan bantuan laptop ya atau Chromebook yang bisa digunakan untuk ANBK, sehingga Chromebook itu bisa saya manfaatkan untuk pengetahuan fitur Rumah Belajar dan juga PMM kepada peserta didik dan kepada guru-guru sekalian gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah buka di platform Rumah Belajar, yang sebelah kiri ini adalah tampilan Rumah Belajar ketika diinstal di gadget ataupun diunduh di Play Store ataupun iOS. Nah, Bapak Ibu boleh mengunduhnya. Barangkali di HP Bapak Ibu sekalian belum terinstal aplikasi Rumah Belajar, dan juga bisa diimplementasikan untuk peserta didik dan guru-guru yang berada di sekolah Bapak Ibu masing-masing.
Dan ini tampilan di sebelah kanan atas ini ketika kita membukanya di device ataupun di laptop gitu. Jadi di 4 fitur ini saya memanfaatkan sumber belajar untuk kegiatan pembelajaran perkembangbiakan vegetatif di mana siswa itu diminta untuk mencarikan jawaban ya atas diskusi terhadap LKS yang saya buat gitu. Jadi siswa sendiri yang mencari jawaban di sumber belajar gitu. Selanjutnya tadi sudah banyak disinggung ya tentang pembatik oleh Duta Rumah Belajar Pak Surahman bahwa di saat ini adalah berbagi dan berkolaborasi dan tentunya harapannya tidak hanya sampai di sini Bapak Ibu sekalian yang menerima mungkin materi yang kita sampaikan dari SRB, mudah-mudahan termotivasi bagi yang belum ataupun yang sesudahnya untuk bergabung lagi di tahun 2023 gitu. Karena memang setiap tahun ini ada Pak ya pembatik. Saya kurang tahu kalau waktu COVID pandemi kemarin. Sepertinya memang tetap ada ya karena ini sifatnya adalah daring ataupun online. Jadi siapapun tidak terkendala oleh batasan waktu untuk mengikuti kegiatan pembatik gitu. Nah, terus di tahap ketiga kemarin kita memang sudah ada tugas ya, salah satunya adalah pengembangan MPI dan ini yang saya buat tentang materi perkembangbiakan vegetatif menggunakan ISASI ya, smart aplikasi atau smart app creator gitu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu untuk membuat media pembelajaran. Media ini kelebihannya bisa diinstal di HP, jadi siswa bisa diinstal di HP siswa dan juga tentunya memberikan pembelajaran yang menarik. Nah, di level yang ketiga kemarin itu sangat berkesinambungan dengan level yang keempat ini ya. Karena di level ketiga saya membuat tentang materi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh siswa dalam HP-nya yang bisa dibuka ataupun dipelajari dimanapun. Kemudian di level 4 ini saya memanfaatkan platform rumah belajar, tepatnya di fitur sumber belajar untuk pengaplikasian memecahkan permasalahan diskusi yang siswa lakukan di dalam kelas begitu Bapak Ibu sekalian gitu. Selanjutnya dan ini adalah praktek-praktek yang sudah saya terapkan di peserta didik ya. Jadi peserta didik sangat antusias ketika mereka mendapatkan pengalaman baru gitu ya. Nah, mereka diajari tentang cara membuka rumah belajar, kemudian fiturnya apa gitu. Termasuk ketika misalkan guru IPA ya, kebetulan saya juga guru IPA dan tidak memiliki ruang laboratorium atau keterbatasan alat bisa menggunakan laboratorium maya yang berada di rumah belajar gitu. Sehingga apa yang ingin kita sampaikan itu benar-benar tersampai dan tertayang secara konkret terhadap peserta didik. Gitu. Nah, ini adalah gambaran saya menjelaskan tentang perkembangan vegetatif, kemudian saya bagikan LKS, saya bentuk kelompok, kemudian mereka mencari jawaban sendiri melalui tayangan video di sumber belajar. Gitu. Dan tentunya di akhir pembelajaran ada sebuah kesimpulan bersama dan mereka mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya gitu. Kemudian untuk kita simpulkan bersama-sama. Nah, di sesi terakhir pembelajaran nanti Bapak Ibu bisa memvariasi ya dengan aplikasi apapun karena sangat banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk assessment gitu. Nah, salah satu yang saya gunakan di Kahoot gitu. Jadi Kahoot ini kita gunakan untuk evaluasi. Kita minta kepada siswa di 1 hari untuk membawa handphone ya, tentunya dengan surat izin karena di SD memang tidak diperbolehkan membawa handphone gitu. Nah, memang tetapi kelemahannya Kahoot itu memerlukan jaringan, mungkin di daerah 3 itu yang belum ada jaringan terkendala tersebut dan juga memerlukan perangkat keras gadget untuk melakukannya gitu. Jadi di sini sudah terlihat jelas bahwa siswa sudah menginstal aplikasi rumah belajar melalui Play Store dan juga menggunakan Kahoot untuk asesmen kegiatan penilaian di akhir pembelajaran gitu. Nah, ini salah satu kelebihannya Kahoot, penilaiannya real time gitu ya. Jadi tidak hanya siswa yang ditayangkan jawabannya yang benar, tetapi yang benar dan yang tercepat gitu ya. Kemudian penilaiannya lebih objektif karena dibatasi dengan waktu, sehingga tidak ada kesempatan siswa untuk saling mencontek gitu. Dan tentunya lebih menarik karena lebih menantang dan pengalaman baru bagi peserta didik. Nah, kekurangannya seperti tadi yang saya sampaikan ya, memerlukan gadget,
mungkin ada siswa yang belum memiliki gadget bisa digabungkan atau dikelompokkan kepada siswa yang memiliki gitu. Saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian karena kesempatan teman-teman sekalian masih banyak. Saya ingin juga menyampaikan video tetapi keterbatasan waktu. Bapak Ibu sekalian nanti apabila ingin memanfaatkan bagaimana penggunaan Kahoot sangat banyak sekali kita buka di YouTube, di artikel-artikel ya cara membuatnya sangat mudah. Begitu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk moderator saya alihkan ke Ibu Adis ya, Pak Abdul Wahid Mustafa ini. Mohon maaf Boleh sekali, saya, Bapak Bapak. Ibu sekalian. Iya, terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Koko Triantoro yang luar biasa telah berbagi bersama kita semua Bapak Ibu terkait praktek baik yang telah dilakukan oleh Pak Koko di sekolah tentang pemanfaatan platform rumah belajar menggunakan fitur utama yaitu di sumber belajar. Semoga Bapak Ibu dapat menginspirasi Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu nantinya bisa menerapkan juga. Nanti kita di sini bisa sharing tanya jawab pada sesi tanya jawab berikutnya. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, sesi ketiga ada pemateri juga yang sangat luar biasa, yaitu dari Ibu Anis Nurrosyidah yang akan menyampaikan tentang praktek baik pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan portal rumah belajar. Ibu Anis Nurrosyidah, sudah tepat dipersilakan. Terima kasih Pak Wahid atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Anis Nurrosyidah, guru di SMP Negeri 1 Toribulu, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Sekarang menjadi sahabat rumah belajar Sulawesi Tengah tahun 2022. Baik, izinkan saya berpantun dulu ya Bapak Ibu. Simpan jarum di dalam peti agar tidak terinjak kaki. Malam minggu berkolaborasi, berbagi praktik baik, semoga menginspirasi. Mantap. Ya. Baik, langsung saja saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah muncul di layar? Sudah Bu. Sudah. Baik, ini praktik baik SOLE-DP pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan. Apa itu SOLE-DP? SOLE-DP itu Self-Organized Learning Environment Digital Product. Jadi saya mengambil pembelajaran ini itu terinspirasi dari si batik ya. Jadi sintaks SOLE dikolaborasikan dengan keterampilan peserta didik yang dituangkan dalam produk digital sesuai bakat dan minatnya peserta didik. Baik, berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sudah siap belajar IPA hari ini? Seperti biasa, Baik, kita hari menyiapkan ini pembelajaran akan dengan menyampaikan sistem tujuan pembelajaran. pencernaan manusia ya. Baik, Lanjut saja ya sistem Bapak Ibu. pencernaan manusia. Kemudian menjelaskan sistem pencernaan
Kemudian di kegiatan berikutnya Bapak Ibu, Nutrisi Pak. nah ini menyusun soal dari apa video yang dilihat oleh peserta didik. Jadi peserta didiknya nanti bertanya seputar video. Coba perhatikan video yang kedua. Yuk, dari video yang kedua, siapa yang ingin bertanya? Iya. Bagaimana proses Ini langkah sintaks dari Sole, Bapak Ibu. video yang ketiga? Ini tentang big question. Baik, dari video yang ketiga, siapa yang ingin bertanya? Angkat tangan. Iya, Bayu. Organ apa saja yang ada pada sistem pencernaan manusia? Iya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Baik, dari video yang keempat, ini siapa yang muncul pertanyaan? Ya. Mahkotanya ya, ditulis Ini pada pakai kegiatan plan ya Bapak Ibu. Jadi peserta didik dikelompokkan ditulis sesuai nama ilmuwan bakat ya, dan minatnya. dan Kemudian kelompoknya nanti ini sesuai minat kalian mengerjakan masing-masing ya. LKPD Contohnya misalnya atau ada yang lembar kerja berminat membuat peserta poster, siapa? didik. Oh ya, Alexa. Setelah itu nanti dari LKPD yang telah dibagikan Sudah semua ya? dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan gaya belajar peserta didik ya Bapak Ibu. Bisa karena mereka itu gaya belajarnya berbeda, kinestetik, visual, dan auditori. Berpenyakitan gangguan. Jadi mereka menuliskan informasi yang ada di sumber belajar rumah belajar, dan yang kinestetik itu pada lab maya, karena ruang laboratorium sedang dipakai untuk kantor, karena kantornya sedang direhab. Kemudian setelah berdiskusi mereka membuat dikirim ya ke laptop Bu Anis ya. Sudah? Membuat tentang produk digital, sudah? Tentang pemahaman materi sistem ya. Kelompok pencernaan. siapa yang mau maju presentasi? Jadi ini langkah Sole yang Kelompok keempat, yaitu Jamsud, silahkan. review ya, presentasi Bawa dan LKPD-nya. tanya jawab. Kemudian langkah penutup seperti biasa Bapak Ibu, menyimpulkan pembelajaran. Kasih apa ya, musik backsound itu ya. Kalau bisa suara asli dari kalian. Oke? Nanti Maaf ya Bapak Ibu, jaringan ini saya mengambil dari beri tepuk tangan. unggahan video Ada YouTube kesimpulan saya. lagi? Ini pada kegiatan menyimpulkan pembelajaran tentang sistem pencernaan. Lampu, khusus halus, khusus besar, dan akhir anas. Iya. Cegahnya. Obesitas. Pembelajaran hari ini. Jadi ini hasil produk yang mereka buat Bapak Ibu. Ini ada komik yang menggunakan aplikasi Canva. Kemudian ada juga yang membuat teka-teki memakai aplikasi Canva juga. Kemudian ada membuat poster memakai aplikasi Canva juga. Kemudian ada yang membuat video TikTok. Tangannya kecil. Jadi itu Bapak Ibu yang saya praktikkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu.
sesuai sintaks-sintaks Sole yang diterapkan di kelas saya. Dan harapannya digital produk ini menanamkan sikap murid kita itu barangkali nantinya akan menjadi desain grafis sebuah perusahaan, konten kreator, tapi yang bermanfaat. Kemudian ada yang jadi komikus atau animator, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin cukup sekian, nanti kegiatan terakhir akan bermain kuis dengan kami ya Bapak Ibu. Jadi sekian saya kembalikan ke Bapak Abdul Wahid. Terima kasih Bu Anis atas berbagi praktek baiknya tentang model pembelajaran Sole DP ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ada banyak sekali hasil produk dari peserta didiknya berkaitan dengan konten digital. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke sesi berikutnya yang di sini akan menyampaikan penjelasan tentang judulnya menolak keterbatasan di daerah 3T bersama platform Merdeka Mengajar. Kepada yang terhormat Ibu Evi Yuliawati SPD, dipersilakan. Monitor Ibu Evi. Ya, terima kasih Pak Wakid. Saya Silakan, Ibu. Pak. Sedengar suara saya Pak? Sudah Ibu. Jelas, Ibu. Oke, izin share screen ya. Sudah muncul? Belum. Belum ya, sebentar. Ya, masih proses mungkin Ibu. Iya. Sabar Pak. Ibu Evi ini berasal dari Maluku ya, Bu ya. Iya, saya penempatan di Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Selatan. Pulau paling ujung dari Halmahera. Sudah muncul, Pak? Sudah terlihat jelas. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai materi saya, sedikit pantun dari saya ya Bapak Ibu. Duduk meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk Bapak Ibu yang telah datang. Itu saja Bapak Ibu. Pada sepi nih, masih mengantuk kah? Oke, Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Tema yang saya angkat pada malam hari ini mengenai menolak keterbatasan di daerah 3T bersama platform Merdeka Mengajar. Kenapa saya mengambil judul ini? Begini Bapak Ibu, karena lokasi saya yang memang jauh dari sentuhan teknologi. Tidak ada jaringan internet, tidak ada jalan aspal, adanya jalan kebun. Jadi untuk menuju ke tempat kami itu diperlukan tenaga dan usaha yang lumayan besar.
Nah, di sini ada petanya tepat di ujung selatan dari Pulau Halmahera Selatan dan kecamatan paling ujung dari Halmahera Selatan. Di sini ya Bapak Ibu, tanda panah di situ. Itu tempat kami. Sedikit perkenalan dari saya. Dan untuk menyeberang ke Pulau Bacan itu diperlukan waktu seharian penuh karena kita harus ke ferry, ke pelabuhan ferry. Dari tempat kami ke pelabuhan ferry itu memakan waktu sekitar 2-3 jam naik sepeda motor. Itu, dan untuk dari ferry ke Bacan itu sekitar 2 jam. Dan tentunya untuk jadwalnya tidak setiap hari ada, hanya 3 kali seminggu. Selasa, Kamis, 4 kali seminggu, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Itu Bapak Ibu. Kenapa kami berada di sini, namun kami tetap ingin tersentuh teknologi. Supaya apa? Supaya sama-sama dengan teman-teman yang lain, murid-murid di sini juga mampu melek teknologi, mampu untuk berkembang bersama seperti yang lainnya. Kebetulan saya ditempatkan di SD dengan berada di kelas bawah, tepatnya di kelas 1. Kondisi di kelas 1 kita bisa ketahui semua ya Bapak Ibu, kemungkinan kalau di kota-kota besar mungkin hal-hal seperti ini tidak ada. Tapi kalau di sini kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Kelas bawah tentunya kelas kompleks, mulai dari sikap maupun akademiknya masih harus perlu pengawasan ekstra ya, baik dari orang tua maupun guru. Masih belum bisa membaca yang jelas. Menulis juga kadang masih gemeteran pegang pena. Karena sini bilang pena, kalau di Jawa kita bilang pulpen ya. Terus kemudian untuk megang gadget atau gawai mungkin mereka bisa, tapi untuk hal-hal tertentu mungkin mereka belum mengetahuinya. Itu. Kemudian dari segi lingkungannya, di tempat kami tidak ada jaringan sama sekali. Kenapa saya bisa ambil jaringan ini? Karena saya nembak langsung dari kecamatan sebelah. Kebetulan tempat kami berada di Tanjung yang berhadapan langsung dengan Tanjung yang ada di kecamatan sebelah yang ada jaringan internetnya. Nah, itu pun kami harus menarik antena Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau sinyal nanti tiba-tiba hilang muncul karena memang jaringannya tidak ada. Kemudian juga sering listrik padam. Semoga tidak padam untuk malam ini ya Bapak Ibu. Kemudian karena tidak ada jaringan itu otomatis yang memiliki gawai hanya beberapa saja. Bahkan untuk handphone yang kalau kita bilang handphone pongo saja mungkin dari beberapa orang tua juga belum memilikinya. Itu kondisi awalnya. Namun Bapak Ibu, kami sebagai pendidik di sini tidak ingin serta-merta menyerah pada kondisi. Kami harus mampu menggebrak keterbatasan itu, menerobos gimana caranya. Dan alhamdulillahnya ada yang namanya fitur PMM ini yang bisa kita pergunakan. Kalau Bapak Ibu semuanya di sini sudah memiliki aplikasi di HP-nya masing-masing, tampilan PMM-nya seperti ini pasti di HP-nya ya Bapak Ibu. Inilah solusi bagi kami yang belum terjamah teknologi, namun harus tetap melek teknologi. Caranya bagaimana? Ada beberapa fitur yang bisa kita download atau unduh ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran di kelas. Untuk sampai ke kelas kami belum bisa melaksanakan langsung online seperti itu Bapak Ibu karena memang kondisi jaringan yang tidak memungkinkan. Ini saja saya berada di dapur ini karena memang jaringannya hanya ada di dapur. Kemudian di dalam penggunaan PMM ini saya selaraskan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin tadi Ibu Anis sudah sedikit menyentil tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui model Sole DP-nya ya Bu. Namanya diferensiasi berasal dari kata bahasa Inggris different berarti berbeda ya. Apa diferensiasi? Sedikit Bapak Ibu, diferensiasi itu berarti menyesuaikan instruksi untuk memenuhi kebutuhan individu. Jadi anak-anak itu dibebaskan untuk memilih mau belajar seperti apa. Mereka inginnya berupa audio kah, berupa visual kah, atau gabungan dari audio visual begitu.
Dan ini sesuai dengan sistem Among dari Ki Hajar Dewantara. Maksudnya apa sistem Among dari Ki Hajar Dewantara? Berarti guru harus dapat menuntun siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya atau sesuai bakat dan minatnya. Jadi dengan diferensiasi inilah kita dituntut untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Namun untuk anak kelas dasar, hal ini harus tetap kita arahkan supaya tujuan pembelajarannya tercapai. Begitu. Bagaimana melaksanakannya? Tentunya dengan mengecek minat bakatnya, belajarnya, kesiapan belajarnya, profil belajarnya, bagaimana caranya bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi atau survei menggunakan angket. Nah, angket ini kalau di dalam fitur MM itu ada yang namanya assessment. Ya, assessment diagnostik. Di awal pasti kita mendiagnosa terlebih dahulu. Anak ini sejauh mana kemampuannya, sampai di mana kemampuannya. Nah, ini bisa difasilitasi oleh PMM sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek ya. Mungkin yang sudah punya PMM sudah tidak asing lagi yang namanya assessment diagnostik itu. Nah, kemudian pembelajaran diferensiasi sebenarnya ada 3 hal yang utama, yang pokok, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Konten berarti keterkaitannya dengan apa yang akan diajarkan kepada siswa. Kalau proses berarti tentang bagaimana cara menggunakan kegiatan tersebut, kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, kalau produk berarti tentang menghasilkan atau menampilkan atau mendemonstrasikan hasil pekerjaan siswa kepada guru. Itu. Tapi untuk siswa kelas dasar biasanya untuk mendemonstrasikannya, apalagi di kelas 1, agak kesulitan. Mungkin bisa berupa portofolio pengumpulan tugas-tugas yang diberikan kepada guru. Itu yang kami lakukan yang saya lakukan di kelas, Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang saya sentil mengenai bagaimana cara belajar dengan PMM secara offline. Tentu saja dengan mendownload aplikasi PMM di Gawai, dan ini harus memiliki akun belajar ID. Mungkin Bapak Ibu sudah memilikinya, tinggal masuk saja nanti ke aplikasinya masing-masing. Kemudian yang saya gunakan dalam pembelajaran offline ini ada 2 fitur di dalam PMM, yaitu asesmen murid dan perangkat ajar. Di sini lengkap Bapak Ibu, termasuk asesmen murid, asesmen mulai dari diagnostik sampai dengan sumatifnya itu sudah ada. Untuk perangkat ajarnya itu bisa mulai dari SD, SMP, bahkan SLB juga ada, Bapak Ibu nanti bisa lihat di aplikasinya di dalam gawainya masing-masing. Itu. Kemudian ini sedikit foto ya, karena kalau saya putarkan video takutnya nanti loadingnya lama, saya ambil fotonya saja. Ini yang saya lakukan, diferensiasi proses yang saya lakukan. LKPD, mengerjakan LKPD secara kelompok. LKPD-nya dari mana? Dari PMM, Bapak Ibu. Enaknya di kurikulum Merdeka, melalui fitur PMM ini, kita sudah disediakan LKPD yang bisa kita pakai, kita gunakan dalam pembelajaran. Tapi kalau Bapak Ibu mau untuk membuat kemudian diunggah, itu akan lebih baik. Itu ya, belajar, mengajar, berkarya. Nah, berkaryanya ini berarti nanti Bapak Ibu bisa untuk mengunggah di dalam baik rumah belajar maupun fitur PMM. Itu Bapak Ibu. Ini yang sebelah kanan, mencari batu dan bunga di lingkungan sekitar. Ini kebetulan materinya matematika, pola gambar ya Bapak Ibu. Pola gambarnya saya ambil gambar batu dan bunga. Bunga apa yang bisa mereka ambil di sekitar lingkungan. Nah, ini termasuk dengan kearifan lokal juga. Nggak mungkin kan mencari bunga yang tidak ada di sekitar lingkungan. Yang ada di sekitar lingkungan saja, karena masih dasar, masih basic, jadi ya yang mudah-mudah saja yang dijangkau oleh mereka. Itu. Kemudian ini masih dengan diferensiasi proses. Kalau tadi secara kelompok, yang ini mengerjakan LPKPD-nya secara mandiri, Bapak Ibu. Jadi mereka mandiri mengerjakan tentu saja dengan LKPD yang berbeda. Sedikit.
Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sharing mengenai manfaatkan PMM secara offline di daerah 3T yang spotless sekali. Ada quotes terakhir dari saya ambil dari internet otomatis. Tujuan dari pendidikan bukanlah pengetahuan tetapi tindakan. Jadi sejauh mana tindakan kita sebagai pendidik itu yang mampu merubah pendidikan. Bukan tentang seberapa banyak pengetahuan yang kita berikan, tetapi tindakan yang kita berikan, yang kita lakukan untuk anak-anak. Mulai dari kita, dari diri sendiri, dari sekarang, untuk anak-anak masa depan di kemudian hari. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi Juliawati yang telah menyampaikan tentang materi yang sungguh luar biasa, menarik Bapak Ibu. Walaupun di tengah keterbatasan, tidak ada jaringan, ya, namun tetap ingin selalu adaptif tentang pemanfaatan teknologi, menggunakan platform Merdeka Mengajar, dan menerapkannya di pembelajaran yang Ibu Evi lakukan. Luar biasa, sangat menginspirasi Ibu. Terima kasih. Nanti kita akan sharing Bapak Ibu bersama pada sesi tanya jawab. Sebelumnya izinkan saya akan menyampaikan materi terakhir pada sesi webinar kali ini, yaitu tentang berbagi praktek baik, ya, penggunaan platform rumah belajar, yaitu pada fitur sumber belajar. Nanti kita sharing Bapak Ibu tentang penerapan fitur-fitur apa saja yang ada di rumah belajar yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Sebelum itu saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia Bapak Ibu. Mungkin karena di sini dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku yang berbeda-beda waktunya, artinya ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah maupun waktu Indonesia Timur. Mungkin ada yang sudah selamat malam ya, sampai jam 9 mungkin di WIT. Baik Bapak Ibu, saya buka dulu dengan sebuah pantun. Berangkat sekolah di pagi hari, selalu semangat untuk belajar. Salam sehat Bapak Ibu semua yang di room ini, yang baik hati. Mari bersama manfaatkan platform Merdeka Mengajar dan portal Rumah Belajar. Cakep. Baik Bapak Ibu, izin share screen. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin tanya, mohon dapat diketikkan di kolom chat yang sudah menginstal di HP-nya atau di gawainya itu PMM dan Rumah Belajar. Silahkan bisa ketik di kolom chat sudah begitu. Kalau belum, silahkan tulis belum. Biar kami mengetahui berapa yang sudah menginstal, menggunakan, dan berapa yang belum. Sudah, baru 3 orang nih. Sambil saya izin share screen. Bapak Ibu, ketika nanti kita akan menggunakan media pembelajaran berbasis IT, ya, di pembelajaran di kelas, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur apa saja yang ada di portal Rumah Belajar untuk memudahkan kita sebagai guru dalam menyampaikan materi ajar begitu. Karena sifatnya media itu kan mengkonkretkan, ya, yang tadinya materinya abstrak, kita menggunakan media sehingga medianya akan lebih mudah nantinya ketika anak-anak mempelajari materi yang kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, di sini tampilan portal Rumah Belajar. Ya, di sini alamatnya, di sini belajar.kemdikbud.go.id. Di sini Bapak Ibu itu ada fitur utama yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Koko Triantoro, kelas maya, sumber belajar,
bank soal maupun laboratorium maya. Nah, jadi pada kali ini kalau saya kemarin pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas itu menggunakan sumber belajar Bapak Ibu. Nah, karena di sumber belajar ini banyak sekali video-video yang bisa kita download. Artinya ketika Bapak Ibu berada di sekolah yang tidak ada jaringan mungkin, nah kita bisa download terlebih dahulu media berupa video ini untuk nantinya digunakan di sekolah begitu. Karena kita bisa download video dari portal rumah belajar yaitu pada fitur sumber belajar. Bapak Ibu langsung bisa, di sini ada kolom searching ya. Ketika Bapak Ibu ingin mengajar sesuatu materi mungkin yang susah untuk dijelaskan secara langsung tapi harus menggunakan media. Nah, di sini bisa menggunakan salah satunya sumber belajar Bapak Ibu. Karena dengan media ini nantinya dapat menjelaskan materi yang abstrak ya, menjadi materi yang konkret yang mudah dipahami. Atau sesuatu yang besar mungkin yang mungkin tidak diketahui oleh anak-anak. Misalkan kita mau menyampaikan tentang pegunungan gitu kan. Nah, itu kan besar, susah untuk dibawa masuk ke kelas. Mungkin kita bisa manfaatkan fitur yang ada di sini. Contoh Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencari, silakan bisa diklik kata kuncinya di kolom cari. Nanti akan muncul apa yang akan dicari seperti itu. Misalkan di sini saya akan mencari tata surya begitu. Ketika Bapak Ibu mengetikkan tata surya, nanti akan ada ya video-video yang nantinya bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas. Ya, harapannya Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan diharapkan begitu di kelas. Jadi ini banyak sekali videonya tentang tata surya, Bapak Ibu bisa download atau langsung bisa play langsung ketika Bapak Ibu di kelasnya ada jaringan begitu. Kalau tidak ada ya silakan dapat di-download, nantinya bisa dilakukan penayangannya ya di kelas yang tidak ada jaringan tadi. Misalkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah ya diklik saja nanti akan muncul video yang nantinya akan bisa anak-anak tonton begitu. Ini Bapak Ibu karena kalau di portal rumah belajar di fitur sumber belajar itu kan sudah ada videonya, namun ketika Bapak Ibu download bisa langsung digunakan sebenarnya karena di sini itu videonya sudah tervalidasi Bapak Ibu. Jadi sebelum terupload di sini sudah tervalidasi dulu oleh pihak Pusdatin sehingga layak untuk ditampilkan di fitur sumber belajar sehingga Bapak Ibu bisa menggunakannya dengan aman ya untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu Bapak Ibu di sini itu kalau kita klik sebelah kiri ya di sini ada garis-garis, itu Bapak Ibu bisa mencari nih konten-konten apa yang akan dicari begitu. Ada konten audio dan video, ada konten web ya. Nanti dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikan, baik pendidikan jenjang SD, SMP maupun SMA begitu. Nah, nanti di sini juga ada edukasi gizi ya. Ini ada materi-materi yang lainnya Bapak Ibu. Jadi itu salah satu fitur yang ada di portal rumah belajar yaitu fitur utama. Selain itu Bapak Ibu banyak sekali fitur ketika Bapak Ibu akan menerapkan. Misalkan Bapak Ibu ingin melaksanakan asesmen sumatif atau asesmen formatif. Bapak Ibu bisa menggunakan bank soal yang ada di sini. Ya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Saya misalkan klik masuk ke coba sekarang. Nanti Bapak Ibu bisa mencari soal-soal yang dibutuhkan Bapak Ibu begitu. Ketika Bapak Ibu sudah menemukan soal, ya silakan bisa lakukan ATM. Bisa diamati dulu. Ya, kalau misalkan sudah diamati, sudah sesuai, kita bisa tiru. Kalau tidak sesuai, bagaimana kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita di kelas begitu Bapak Ibu. Karena di sini sudah dipisah-pisahkan sesuai dengan kelasnya gitu. Misalkan saya mengajar kelas 6 SD, nah, saya akan klik kelas 6. Nanti kita akan diarahkan ke page selanjutnya ya tentang materi di kelas 6. Nah, kita bisa mengetahui nih apa yang akan nantinya kita gunakan. Nah, di sini Bapak Ibu ada materinya banyak, mata pelajarannya ya berbasis matematika, ada bahasa Indonesia, IPA dan seterusnya. Kalau sudah Bapak Ibu bisa klik evaluasi gitu. Misalkan IPA. Nah, nanti di sini bisa langsung ujian anak-anak seperti itu atau bisa copy paste Bapak Ibu untuk diedit ya yang nantinya bisa di print out
untuk dibagikan di kelas. Begitu kalau misalkan tidak ada jaringan di internet. Namun Bapak Ibu kalau ada jaringan bisa juga menggunakan soal-soal yang ada di bank soal ini yang nantinya bisa digunakan di pembelajaran di kelas. Mungkin itu untuk fitur bank soal. Dan satu lagi Bapak Ibu yang sangat menarik ya, ketika Bapak Ibu ada kendala dalam penyiapan alat peraga di sekolah karena keterbatasan alat peraga di sekolah, Bapak Ibu tidak bisa praktek. Bapak Ibu bisa menggunakan laboratorium maya. Nah, di sini laboratorium maya seperti tadi yang disampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ketika Bapak Ibu sudah mematakan nih, ada pembelajaran anak-anak itu tipenya visual, auditori atau kinestetik. Kinestetik itu suka mencoba Bapak Ibu ya. Tidak bisa diam, suka coba-coba. Bisa kita gunakan laboratorium maya ya untuk memfasilitasi peserta didik kita agar mereka lebih enjoy ketika belajar begitu. Ya, klik saja laboratorium maya. Bapak Ibu jangan lupa ketika login ya, saya hampir lupa nih, ketika Bapak Ibu login silakan bisa login menggunakan akun Belajar ID begitu. Karena saya yakin Bapak Ibu guru pasti sudah punya akun Belajar ID. Kita bisa memanfaatkan akun Belajar ID itu dalam platform Merdeka Mengajar dan juga portal Rumah Belajar ya. Mungkin itu Bapak Ibu, saya akan sedikit sharing juga tentang apa yang telah saya lakukan. Mungkin tadi Mas Koko atau Pak Koko Triantoro sudah menyampaikan tentang fitur sumber belajar ya, penggunaan fitur sumber belajar dalam pembelajaran di kelas. Ini juga saya menggunakan Bapak Ibu. Kebetulan sekolah saya itu awal pertama kali saya datang memang tidak ada jaringan. Cuma alhamdulillah karena ada antena yang bisa dipasang sampai mungkin setinggi 15 sampai 17 meter, akhirnya dapat jaringan dan bisa menggunakan fitur ini ya, fitur sumber belajar di platform Merdeka, di platform Rumah Belajar Bapak Ibu, sehingga bisa online gitu. Jadi ini ada pembelajaran saya dengan menggunakan model PBL ya, dengan video pembelajaran yang diambil dari fitur utama Rumah Belajar, yaitu di sumber belajar. Langkah-langkahnya seperti biasa Bapak Ibu, kalau di kegiatan pembelajaran pasti ada pendahuluan, kemudian masuk kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, nanti di kegiatan inti kan sesuai dengan sintaks yang akan digunakan. Kebetulan kalau di saya di sini yaitu sintaksnya menggunakan model PBL, Problem Based Learning begitu. Nah, di awal sebelum masuk kegiatan inti itu saya menayangkan video yang diambil dari sumber belajar Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan sudah anak-anak sudah menonton video, nantinya anak-anak dipandu ya dengan ada gambar yang nantinya gambar itu akan digunakan untuk mengorganisasi siswa ya untuk menyelesaikan masalah begitu. Jadi inilah sintaks PBL yang pertama gitu Bapak Ibu ya. Nanti langkah-langkahnya terlihat di sini. Ini materinya tadi, ini baru penyampaian tujuan. Ini melihat video yang ada di portal Rumah Belajar. Saya skip Bapak Ibu ya, biar waktunya tidak terlalu banyak. Ini videonya saya ambil Bapak Ibu, belum buat sendiri. Nanti insya Allah kedepannya semoga bisa berkontribusi juga dan bisa upload juga. Jadi Bapak Ibu juga bisa upload juga nih video yang akan Bapak Ibu gunakan. Misalkan ketika Bapak Ibu punya konten video bisa juga nantinya di upload di portal Rumah Belajar. Namun nantinya akan divalidasi dulu apakah itu layak ditampilkan atau tidak, seperti itu. Ini langkah-langkahnya, ini orientasinya Bapak Ibu. Kemudian ini untuk nantinya pembagian kelompok untuk pengerjaan LKPD ya, untuk kelompok untuk diskusi, satu kelompok 3 sampai 4 anak. Kemudian nanti setelah diskusi di sini jangan lupa Bapak Ibu guru akan menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan dalam mengisi LKPD. Kemudian ada pembimbingan ya, membimbing pengalaman individu kelompok tentang diskusi kelompok yang dilakukan di masing-masing kelas. Kalau sudah selesai untuk langkah ketiganya akan dilangsungkan mengembangkan dan menyajikan hasil karya dari LKPD yang telah dibuat oleh anak-anak begitu. Jika sudah semua, anak-anak nanti akan dilanjutkan dengan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh anak-anak.
Nah, ini langkah sintaks dalam model problem based learning, kemudian nanti di akhir dilanjutkan evaluasi. Kebetulan evaluasinya saya digunakan manual, Bapak Ibu, sudah saya siapkan, nanti anak-anak mengerjakan di selembar kertas yang soalnya bisa diambil dari bank soal begitu. Mungkin itu penyampaian dari saya tentang fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar dan juga praktek baik saya tentang pemanfaatan fitur sumber belajar ya di kelas 6 begitu. Terima kasih dari saya, kalau punya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tidak terasa sudah semua pemateri menyampaikan materinya, ya, baik tadi tentang platform Merdeka Mengajar maupun tentang Rumah Belajar. Dan pada sesi kali ini izinkan saya memandu Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, saya buka satu sesi dulu, 3 penanya boleh, yang mau bertanya boleh raise hand dan boleh sharing juga ya tentang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Rahman tentang PMM, bagaimana tips trik agar aksi nyatanya bisa lolos validasi sehingga nantinya dapat sertifikat, maupun penggunaan menggunakan portal Rumah Belajar dan juga pembelajaran berdiferensiasi di sekolah seperti itu. Silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh raise hand, Bapak Ibu. Aman semua kayaknya ini kalau tidak raise hand. Bapak Ibu jangan lupa ya, mengingatkan jangan lupa mengisi daftar hadir. Insya Allah nanti kalau ada sertifikat kami akan kirimkan sertifikat kegiatan webinar malam ini ya di email yang Bapak Ibu gunakan untuk mengisi daftar hadir. Cukup ini adalah tidak ada pertanyaan. Kita masuk ke kuis. Ada kuis ya Bu Evi, Bu Anis? Atau ada, tidak? Ada Pak. Ada. Bu Anis yang ada kuis katanya Bu Anis ya? Iya. Ada. Izin nanti teman-teman bisa untuk ikut. Kalau tidak ada kita masuk ke kuis Bapak Ibu. Nanti mungkin yang juara dapat sesuatu. Silakan Bu Anis dapat memandu. Oh, ada pertanyaan dulu dari Bu Nani sambil Bu Anis menyiapkan ininya ya, kuisisnya ya. Silakan Bu Nani. Terima kasih Pak. Mohon maaf off kamera karena sinyal sahabat. Oke. Tadi di PMM ya Pak ya, Pak Surahmat tadi mengatakan bahwa ada yang tidak bisa dikomentari. Nah, kebetulan saya sudah memasukkan di bukti karya itu ada yang praktek baik itu tidak bisa saya sharekan ke teman-teman, itu tidak bisa untuk dikomentari. Tapi kalau yang lain itu bisa Pak. Itu apa penyebabnya ya Pak ya? Kemarin sudah saya tanyakan di grup MGMP itu masih belum bisa menjawab. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Nani, pertanyaan seputar PMM nanti langsung akan dijawab oleh ahlinya ini karena termasuk pengembang konten di dalam PMM. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak langsung saya berikan ke Pak Rahmat. Tidak ya? Mungkin sambil menunggu silakan Pak Rahmat bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nani kepada Pak Rahmat, dipersilakan. Iya, baik, terima kasih Pak Abdul Wahid. Bu Nani, saya izin tanya lagi Bu, bukti karyanya apakah Ibu masuk melalui akun belajar Bu? Iya betul Pak, saya lewat akun belajar. Oh iya, berarti masalahnya rekan guru ya Bu ya, tidak bisa mengomentari ya? Iya. Memberikan tapi umpan balik yang gitu lain Bu ada ya? Pak, mohon maaf Pak, saya buka dulu ya Pak, yang bisa dikomentari. Boleh. Siap-siap. Boleh, monggo Bu, dibuka dulu Bu, biar bisa dilihat secara langsung. Karena sebenarnya kalau sudah terdaftar, sudah terunggah di bukti karya, itu secara otomatis kalau bisa ya, Ibu Pak, ya? share link bisa. Kecuali kalau yang mau komentari itu tidak masuk dengan akun belajar, itu tidak bisa mengomentari. Itu yang bisa, yang bahan ajar bisa Pak. Karya lain juga bisa. Mungkin nggak bisa itu praktek baik Pak. Itu saya mengirim 5 karya itu nggak bisa dikomentari semua. Coba Bu, mungkin bisa dibantu buka biar kita bisa lihat secara langsung. Karena seharusnya kalau sudah mengikuti semua langkah bisa gitu Bu.
Saya itu mengirimkan video Pak di praktek baik itu video aksi Iya. nyata itu ya Pak. Itu tentang misalnya visi misi gitu. Itu enggak Iya, bisa nggih. dikomentari. Nggih. Kemudian tentang pembiasaan karakter di sekolah kami itu saya buat video, saya kirim ke situ Iya. juga enggak bisa dikomentari Pak. Iya. Jadi Atau seperti kalau itu. memang bisa nanti Bu linknya Bu, bisa Bu link Saya bukti kirim ke karyanya situ Ibu. ya Pak ya? Boleh dikirim ke chat sini, saya Oke, coba oke. buka gitu. Nggih. Mungkin ada trouble Siap, di siap, mana siap. gitu. Sebentar Pak. Ya, karena ternyata ada kendala tidak bisa dikomentari untuk video aksi nyata ya, video aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, biar nanti akan ketemu solusinya. Silakan Bu Nani bisa kirim di kolom chat tentang linknya. Siap, sebentar Pak. Jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh diketikkan juga di kolom chat ya tentang seputar platform Merdeka Mengajar ataupun tentang pemanfaatan portal rumah belajar. Nah, ini sudah terkirim Ibu Nani ya. Iya, iya. Saya coba buka ya Bu. Iya. Di saya bisa Bu. Oh bisa Pak? Iya. Oh, ini teman-teman juga pakai akun belajar, guru belajar ID kok nggak bisa semua gitu loh, 3 teman. Kenapa ya Pak ya? Apa saya boleh share screen ya? Jadi langsung saya perlihatkan gitu ya. Silakan Bapak. Iya. Izin ya Bu. Iya, iya. Saya bantu share screen ya. Ini ya Bu ya, mewujudkan keimanan ini ya Bu. Iya, iya, betul, betul. Nah, sebenarnya kalau sudah klik isi kuesioner ini bisa langsung Bu. Isi kuesioner. Nah, apakah karya ini menginspirasi Anda atau murid Anda? Tinggal dipilih iya, kemudian lanjut isi tanggapan gitu ya. Nah, ini ya nggak kebuka Pak, teman-teman nggak bisa buka ini. Berarti kemungkinannya Bu, Ya. mungkin bisa jadi kendala jaringan atau mungkin belum mengupdate PMM-nya Bu, karena kan PMM itu sebenarnya kalau di HP itu Ibu tinggal klik menu pengaturan update. Itu bisa ada updating gitu. Ya, jadi sekarang yang terbaru ini sudah 1.17 kalau tidak salah. Ini langsung diisi bisa Bu. Saya izin Bu ya, saya belum melihat karya Ibu nih, tapi saya yakin pasti karyanya sangat luar biasa gitu. Menginspirasi. Terima kasih Pak, terima kasih. Nggih. Mungkin itu belum diupdate itu Pak, mungkin kemarin-kemarin nggih. Harusnya terima bisa kasih Bu. Pak Bisa, Abdul Rahman. Nggih. Kebetulan saya juga buka Bu menggunakan akun belajar ID saya bisa masuk dan bisa ini memberikan komentar. Oke, terima kasih sudah Pak. muncul umpan balik dari saya gitu. Makasih Pak. Ya. Oke. Jadi gitu ya Bu ya, mungkin disuruh update lagi Bu. Harusnya bisa Bu. Kecuali kalau rekan guru yang mau mengomentari tidak login dengan akun belajar itu tidak bisa. Oke. Terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Baik, begitu Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu ingin memberikan komentar, silakan login menggunakan akun belajar ID masing-masing atau akun madrasahnya. Ya. Kemudian jangan lupa di-update aplikasi PMM-nya sehingga aplikasinya terupdate terkini begitu. Cukup atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke kuisis. Silakan Ibu Anis Nur Rasidah bisa di-share link kuisisnya Bapak Ibu. Sudah saya share Pak di kolom chat. Oh, silakan Bapak Ibu dapat bergabung dengan klik di kolom chat itu ada. Apakah share screen saya sudah tampil Pak Wahid? Belum tampil Ibu Anis. Belum Bu, belum. Mengingatkan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, itu di kolom chat ada Google Form
Ya, untuk daftar hadir silakan dapat diisi. Dan penulisan nama diharapkan sesuai ya untuk pedoman penulisan di sertifikat. Sudah di-share, Bu Anis? Ini yang baru bergabung baru 3 orang, Pak, ke Quizzes. Ada Pak Muhammad Agustiawan, Moria Woman, dan Moria Wode. Bagaimana? Bapak Ibu yang lain mungkin belum bisa bergabung atau ada kesulitan untuk bergabung di Quizzes? Diketik namanya Bapak Ibu. Dan klik join. Baru 3 saja, Pak. Dari tadi. Ibu Nani, Ibu Nurlailah. Di saya sudah 7, Ibu Anis ya. Oh, sudah 7. Saya sudah masuk, Bu. Oh, sudah masuk. Iya. Atau saya refresh lagi ya. Di refresh coba Ibu. Ada 7 orang sepertinya. Ada yang ditunggu? Sebentar masih terputar ini Pak. Jadi belum bisa mulai. Jadi sambil menunggu peserta lain untuk masuk Quizzes bergabung. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah 9 orang. Saya mulai saja ya Bapak Ibu. Silakan Ibu Anis.
Oh iya. Sebentar. Sudah kecil Pak suaranya. Sudah selesai menjawab kuisnya? Sudah Bapak Ibu? Ada yang belum? Oke. Bagaimana Pak? Coba scroll ke bawah Ibu. Diakhiri saja ya. Ada yang masih kosong. Boleh diakhiri jam 8. Ya, ada yang kosong merah. Atau jam 9.30 Bapak Ibu di WIT. Akhiri saja. Ada yang masih belum selesai? Boleh Ibu Anis. Oh iya. Sudah diakhiri Bu Ani? Sudah. Tapi masih ini Pak, proses. Prosesnya. Mari kita lihat yang prosesnya juara 1. Juara 1 ada Ibu Najma. Ada Ibu Najma. Jadi Bapak Ibu yang namanya nomor 1, Najma nanti dapat chat atau dapat WA ya di grup untuk mendapatkan hadiah dari kami. Mungkin itu Bapak Ibu maka kita ini dalam kegiatan webinar kolaborasi aksi berbagi praktek baik. Sebelum kita akhiri, minta bantuannya Bapak Ibu untuk mau foto bersama Ibu Anis. Pak Koko ada? Tidak ada ya? Sudah live Bapak. Sudah live Bapak Ibu ya. Yang bisa aktifkan kamera silakan aktifkan kamera. Saya foto Bapak Ibu. Oke, saat ini ya. Salam rumah belajar. Salam rumah belajar. 1, 2, 3. Yang lainnya gangguan jaringan mungkin. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa malam minggu kita hari ini. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop recording.